Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Apa kabar? Saya harap kita semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat, penuh sukacita. Teruslah mendengarkan firman Tuhan supaya hidup kita dimenangkan dalam satu hari ini. Ketika ada orang yang menggumuli firman Tuhan untuk hidupnya dalam satu hari ini, maka dia akan menguasai dan memenangkan kehidupannya untuk Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini yaitu yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-74. Dikatakan demikian. Mazmur 100 yang ke-19 ayat yang ke-74. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita hari ini ingin menunjukkan kepada kita bagaimana pengaruh orang-orang yang mendengarkan dan menggumuli serta merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ternyata orang-orang yang menggumuli firman Tuhan dalam hidupnya akan memantulkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupannya pasti akan menyukakan orang-orang yang melihat dia. Apalagi kalau orang-orang itu takut akan Tuhan. Biasanya orang-orang yang benar pasti akan bertemu dan bersukacita melihat orang yang benar. Tetapi orang-orang yang jahat pasti saja tidak suka melihat orang-orang yang benar. Tetapi orang-orang yang selalu hidup dalam firman Tuhan pasti akan mempunyai cara berpikir yang baik, cara bertindak yang baik, dan cara berkelakuan yang baik. Berkata-kata pun dia akan baik. Bertutur kata dan bertutur sapa pasti dia juga akan penuh dengan kebaikan. Itu orang-orang yang tinggal dan menggumuli dirinya dalam firman Tuhan. Makanya bagi kita saat ini dikatakan sekali lagi firman Tuhan ini, orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersukacita. Jadi orang-orang yang takut kepada Tuhan ketika melihat pemazmur pasti bersukacita. Karena apa? Karena mereka melihat bahwa pemazmur itu adalah orang yang benar. Dan sehingga dia akan memantulkan hal-hal yang baik. Dan mempertunjukkan hal-hal yang baik kepada orang lain. Orang yang tinggal dalam firman Tuhan pasti tampilannya penuh dengan sukacita. Penuh dengan ketenangan. Penuh dengan kedamaian untuk menghadapi kehidupan ini. Tidak tergesa-gesa, tidak mudah gusar, sehingga dia akan bijaksana untuk menghadapi segala tantangan-tantangan kehidupan ini. Karena firman Tuhan itu sendiri akan menuntun dia kepada hikmat dan kebenaran dan juga keselamatan. Itu juga yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Kalau kita boleh baca di 2 Timotius 3 ayat 15. Rasul Paulus katakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Jadi Timotius adalah orang yang sejak kecil memberikan hatinya untuk firman Tuhan. Sehingga dia boleh dituntun oleh firman Tuhan itu dan memiliki hikmat yang luar biasa. Dari sejak kecil Timotius memberikan dirinya untuk diterangi oleh firman Tuhan. Baik melalui orang tuanya dan juga oleh neneknya. Itulah yang luar biasa. Sehingga ketika dia dewasa pun
bertumbuh menjadi remaja dan dewasa pun, dia betul-betul cakap untuk memimpin, mampu untuk memimpin sebagai pimpinan jemaat. Padahal begitu banyak orang yang lebih dewasa daripada Timotius, tetapi karena firman Tuhan yang sering dia dengarkan dan dia gumuli dalam kehidupannya, sehingga dia cakap dan lebih cakap, lebih pantas dari orang-orang lain, sekalipun orang-orang lain lebih tua, lebih dewasa, dan lebih berumur daripadanya. Itulah kuasa daripada firman Tuhan itu, sehingga setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan itu akan betul-betul belajar banyak hal. Karena ketika kita lihat juga di ayat 16 dari 2 Timotius 3, ayat 16 itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan pasti akan diajar, dididik, dibimbing, dibenarkan oleh firman Tuhan, sehingga perilakunya juga menjadi orang yang benar. Tampilannya pun penuh dengan sukacita, wajahnya pun penuh dengan keramahan, penuh dengan kebahagiaan, karena firman Tuhan itu sendiri yang menuntun dia untuk kepada hikmat dan dikatakan tadi di sini keselamatan. Sebab orang-orang yang menerima keselamatan itu pasti dia bersukacita. Orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan pasti akan memancarkan wajah yang penuh dengan sukacita. Dia tidak akan pernah bisa ditekan oleh hal-hal yang lain, karena dia tahu bahwa Kristus sudah menyelamatkan dia. Sehingga setiap orang-orang benar akan hidup bijaksana dalam kehidupannya. Dia dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lain. Dia akan boleh dituntun dengan apapun oleh firman Tuhan itu, sehingga dia akan mampu menghadapi semua situasi. Dia akan cakap untuk melakukan segala sesuatu. Bahkan ketika dia harus berkata-kata di depan umum, dia akan mampu berkata-kata dengan baik dan benar. Bahkan ketika dia didakwa di depan umum pun, Roh Allah dan firman Tuhan itu akan menuntun dia apa yang harus dia ucapkan, kata-kata apa yang harus dia katakan untuk menjawab sidang yang ingin menuntut dia. Oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita gagu dalam banyak hal, ketika kita takut dalam banyak hal, dan ketika kita kurang kecakapan dalam banyak hal, maka mari baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu akan memberikan pengetahuan yang luas dan kemampuan yang luar biasa kepada kita, sehingga kita juga akan memiliki hal-hal yang luar biasa, pengetahuan yang luas, dan kemampuan dan kecakapan yang luar biasa. Kalau Anda sekarang diangkat menjadi pimpinan daripada perusahaan atau pimpinan daripada sebuah kantor, untuk supaya Anda bisa cakap melakukan segala sesuatu, mari dengarkan firman Tuhan. Mari dituntun oleh firman Tuhan. Sekali lagi dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi makanya kita akan dituntun oleh firman Tuhan itu sendiri, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik dari yang semula. Saya tidak mau katakan saudara-saudara bahwa orang-orang yang membaca firman Tuhan dan menggumuli firman Tuhan itu tidak akan pernah jatuh dalam kesalahan. Itu tidak akan mungkin. Tetapi paling tidak orang yang mendengarkan dan menggumuli firman Tuhan akan memproses dirinya. Dirinya akan diproses oleh firman Tuhan itu sendiri, sehingga dia akan menuju kepada kebenaran yang ilahi itu sendiri. Sehingga dia akan menuju kepada kesempurnaannya. Kita tidak akan bisa sempurna dari diri kita, tapi ketika Yesus dalam firman Tuhan itu akan
membimbing kita sehingga kita akan bisa menjadi orang yang sempurna kemudian hari. Oleh karena itu, orang-orang yang tinggal dalam firman Tuhan pasti akan disukai. Semua orang akan bersuka cita, apalagi orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar dan takut akan Tuhan pasti bersuka cita melihat orang-orang yang selalu hidup dan dihidupi oleh firman Tuhan. Dia akan cakap dan berhikmat untuk melakukan segala sesuatu. Sehingga karena kecakapannya banyak ada lelucon yang berkata, ya, karena orang yang mendengarkan firman Tuhan itu menuntun dia supaya dia berhikmat. Ada satu lelucon yang berkata kepada kita, kemanakah kita menyembunyikan uang kita supaya kita aman, supaya uang kita aman? Jawabnya, di dalam Alkitab. Kenapa di dalam Alkitab? Karena pencuri tidak pernah membaca Alkitab. Dan orang yang membaca Alkitab tidak akan pernah mencuri. Sebenarnya memang ini lelucon. Tetapi saudara-saudara, ada benarnya perkataan itu. Benar sekali, orang-orang yang jahat dan mau mencuri itu tidak akan pernah membaca Alkitab. Dan tidak akan mungkin dia akan mencari uang di dalam Alkitab. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa orang akan menyimpan uang di dalam Alkitab. Karena Alkitab itu adalah firman Tuhan. Dan demikian juga kalau andaikan ada pencuri pun yang sering membaca Alkitab, ketika dia melihat bahwa uang itu ada di Alkitab, maka dia sendiri akan mengurungkan niatnya untuk mencuri. Itu luar biasa, bukan? Semoga firman Tuhan ini semakin meneguhkan kita. Bacalah firman Tuhan, maka hidup kita akan menjadi sukacita bagi banyak orang. Dan hidup kita akan dituntun dalam hikmat Tuhan. Kita akan cakap untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Semoga firman Tuhan ini dapat meneguhkan kita, menguatkan kita, membimbing kita menjadi orang yang lebih benar dan orang yang baik, supaya Tuhan juga berkenan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Amin.